Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Amalia dengan NIM 105-2021-031 dari Prodi PGMI Unit 2 Semester 1 Fakultas Tarbiyah YIN Langsah. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Yustizar MPDI. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah yang diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Periode pertama disebut juga dengan masa pengaruh Persia pertama. Periode kedua disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga disebut masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat masa kekuasaan dinasti Bani Said. Dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Ilmu pengetahuan dan agama berkembang dan mengalami kemajuan pada zaman Sultan Malik Shah. Pakar ilmu farmasi dan kimia pada masa dinasti Abbasiyah sebenarnya sangat banyak, tapi yang paling terkenal adalah Ibnu Baitar. Ilmu kedokteran pada masa dakwah Abbasiyah berkembang pesat. Kemajuan ilmu agama pada masa dinasti Abbasiyah merupakan lanjutan dari kekhalifahan sebelumnya. Di antara kajian ilmu muslim dalam bidang ilmu agama Islam menghasilkan berbagai cabang keilmuan seperti ilmu hadis, tafsir, fikih, dan tasawuf. Hubungan ini diperlukan untuk memperkuat posisi dan kedudukan Khalifah Abbasiyah di muara data luar sapi. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur, yaitu pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, fanatisme kebangsaan dibiarkan berkembang oleh penguasa. Sementara itu, para khalifah menjalankan sistem perbudakan baru. Khalifah Al-Musta'sim yang memberi peluang besar kepada bangsa Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Mereka diangkat menjadi orang-orang penting di pemerintahan, diberi istana dan rumah dalam kota. Mereka pun menjadi dominan dan menguasai tempat yang mereka diami. Setelah Al-Mutawakkil, seorang khalifah yang lemah naik tahta. Dominasi tentara Turki semakin kuat. Mereka dapat menentukan siapa yang diangkat menjadi khalifah. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Selain itu, penyebab utama mengapa banyak daerah yang memerdekakan diri adalah terjadinya kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga baitul mal dipenuhi dengan harta. Yang ketiga, kemerosotan perekonomian. Tapi setelah memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang drastis. Yang keempat, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme. Keagamaan sejarah umat Islam mencatat bahwa terdapat banyak dinasti yang bermunculan silih berganti. Salah satunya adalah masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang dianggap sebagai masa keemasan Islam. Hal ini dianggap sebagai masa keemasan Islam dikarenakan pada periode ini kemajuan di berbagai bidang sedang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan. Setelah masa keemasan yang luar biasa, Bani Abbasiyah memasuki babak baru, yaitu babak akhir dari kekhalifahan atau kemunduran yang diakibatkan oleh perebutan kekuasaan dari orang-orang besar kerajaan dan timbulnya permusuhan rakyat yang dikarenakan perbedaan mazhab. Akibatnya timbul perselisihan di dalam furu' syariat yang menyebabkan sesat menyesatkan dan kafir mengkafirkan. Kesempatan ini dapat dilihat oleh bangsa Mongol yang terkenal bengis akhirnya melancarkan agresi ke Baghdad. Yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang merupakan anak dari Genghis Khan ini menghancurkan segala peradaban dan melakukan pembantaian terhadap berbagai penduduk. Di samping itu,
berdirilah dinasti-dinasti kecil yang menjadi pengganti dinasti Abbasiyah, seperti dinasti Fatimiyah yang didirikan pada tahun 297 sampai 567 Hijriah atau 909 Masehi sampai 1171 Masehi, yang merupakan dinasti komunitas Ahli Bait atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganut ajaran Syiah dan bertujuan untuk menyebarluaskan ideologi Syiah. Dinasti Ayyubiyah pada tahun 569 sampai tahun 650 Hijriah atau tahun 1174 sampai 1252 Masehi, yang salah satu dari penguasanya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat berpengaruh besar. Dinasti Mamalik dibagi menjadi dua kelompok, Mamalik India dari tahun 1206 sampai 1290 dan Mamalik Mesir dari tahun 1250 sampai 1517. Dan dua Mamalik yang sangat berpengaruh besar yaitu Mamalik Bahri dari tahun 648 sampai 729 Hijriah atau tahun 1250 sampai 1350 Masehi, dan Mamalik Burji dari tahun 792 sampai 923 Hijriah atau 1389 sampai 1517 Masehi.